Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita lajengaken pembahasan tentang doa. Rumiyin doa adalah ibadah, doaul ibadah, doa itu merupakan ibadah. Kemudian yang kedua, doaul masalah, doa itu adalah permintaan. Jadi ketika kula lan panjenengan sedaya berdoa kepada Allah di dalam suatu hajat supados dikabulkan oleh Allah, maka doa kita itu hakikatnya meliputi dua hal. Pertama, doa kita itu merupakan ibadah, dan doa kita itu merupakan suatu usaha permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan ad-du'a min aqwal asbab. Doa itu termasuk sebab yang paling kuat fi jalbil manafi wa daf'il madhar. Di dalam memperoleh sesuatu yang kita inginkan berupa manfaat atau sesuatu yang kita inginkan supaya terhindar dari kita, yaitu suatu bahaya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh, la yarudul qadha illa du'a. Tidak bisa menolak qadha, takdir, kecuali doa. Ini menunjukkan bahwa usaha manusia di dalam menolak suatu takdir itu tidak ada yang paling kuat melebihi doa. Dan apa yang dimaksud bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa? Ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sesuatu yang ditakdirkan kepada kita yang disebut dengan makdur. Jadi sesuatu yang ditakdirkan kepada kita itu punya sebab-sebab. Dan di antara sebab makdur, sebab yang ditakdirkan kepada kita, itu sebab terkuat adalah doa. Dan doa itu juga bagian daripada takdir. Jadi sesuatu yang akan menimpa kita, akan ditakdirkan menimpa kita, tidak terjadi disebabkan kita berdoa supaya sesuatu bahaya itu tidak menimpa kita. Dan sebab berupa doa itu juga termasuk bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Di hadis yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Hakim, innal bala layan zilu, sesungguhnya bala itu akan turun. Sesungguhnya suatu bahaya itu akan turun. Fayatalaqahu du'a, dan orang itu kemudian berusaha supaya bala tidak turun dengan cara berdoa kepada Allah. Fayatalaqahu du'a, maka doa itu akan menemui bala. Jadi bala yang akan turun itu ditemui oleh doa yang dipanjatkan seseorang. Fayatalijani ila yaumil qiyamah, maka dua macam ini, bala yang akan turun dan doa yang dipanjatkan supaya bala tidak turun, itu dua-duanya saling berebut untuk terjadi. Ketika bala itu tidak terjadi, itu diakibatkan daripada doa yang dipanjatkan seseorang. Terus bagaimana dengan bala yang terjadi? Seseorang sudah berdoa supaya tidak terjadi bala, ternyata bala atau musibah tetap terjadi. Maka ini disebutkan di hadis yang lain, inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Jadi ketika kulolan panjenengan sedaya berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi bala atau musibah, ternyata bala itu terjadi. Apakah doa ini tidak bermanfaat? Kata Rasulullah, doa tetap bermanfaat. Tapi kenapa bala tetap terjadi? Ketika orang berdoa, tetapi bala atau bahaya tetap terjadi, doa itu bermanfaat. Ada kalanya bala yang akan menimpa seseorang dan terjadi, disebabkan doa itu orang tersebut menjadi sabar, menerima musibah yang terjadi. Sehingga bala yang menimpa dia justru menguntungkan orang yang terkena bala walaupun dia telah berdoa. Dan ada kalanya bala yang terjadi itu mestinya besar menjadi ringan, tidak besar disebabkan doa yang kita panjatkan. Itu yang disebut doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Jamaah engkang minulya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dianggap hasan sahih oleh Albani, bahwasanya Allah mengabulkan doa itu dalam bentuk salah satu di antara tiga hal. Mamin muslim yada'u bida'watin. Tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan suatu doa, laisa fiha ismun wala qati'atu rahim, yang doa dia panjatkan itu tidak ada di dalamnya dosa dan memutus hubungan rahim. Illa a'tahullahu biha ihda salas, kecuali Allah akan mengabulkan doa tersebut dalam bentuk satu di antara tiga hal. Pertama, imma antu ajala lahu da'watu. Ada kalanya doa yang dipanjatkan itu dikabulkan Allah di dunia. Dalam waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang ditentukan manusia. Jadi ada kalanya kulolan panjenengan berdoa kepada Allah, meminta sesuatu. Sesuatu itu langsung dikabulkan oleh Allah tentunya, baik dalam masa waktu itu juga, atau dalam masa beberapa hari, atau beberapa bulan, atau bahkan puluhan tahun. Misalkan dalam sekejap dikabulkan oleh Allah,
yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, maka ada seseorang Arab Badui berdiri ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halakal mal wajah al iyal." Ya Rasulullah, telah binasa harta-harta dan telah binasa keluarga. Orang ini meminta kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah segera diturunkan hujan. Maka tiba-tiba di waktu Jumat itu tidak ada awan sama sekali. Rasulullah berdoa di mimbar, maka Rasulullah tidak turun dari mimbar kecuali sudah hujan yang sangat lebat. Ini doa dikabulkan oleh Allah di dunia dan segera. Dan ada kalanya doa itu dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi menurut waktu yang Allah tentukan bisa puluhan tahun. Karena ada hikmah-hikmah yang menghendaki terjadinya doa itu dikabulkan sangat lama. Misalkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Jadi supaya bertemu Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf dimasukkan saudara-saudaranya ke dalam sumur. Di surat Yusuf ayat 8 disebutkan, Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini perkataan Nabi Yakub, dan Allah lah tempat meminta pertolongan. Nabi Yakub berdoa kepada Allah, minta dipertemukan dengan Nabi Yusuf, dikabulkan oleh Allah, tapi puluhan tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, 30 tahun baru dipertemukan. Kenapa kok sampai lama? Ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Kalau dipertemukan langsung, Nabi Yusuf tidak akan menjadi seorang pembesar Mesir. Jadi ada hikmah-hikmah yang Allah tentukan, dia dikabulkan beberapa tahun, puluhan tahun. Itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Kemudian yang kedua, kalau doa kita itu tidak dikabulkan di dunia, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu disimpan Allah untuk kepentingan dia ketika di akhirat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang berdoa, terus doanya tidak dikabulkan di dunia, justru itu lebih baik. Karena dia jauh lebih membutuhkan manfaat di akhirat. Jadi ada sebagian ulama, justru ketika kita berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan, itu jauh lebih baik. Karena doa itu akan disimpan Allah untuk dia besok pada hari kiamat. Dan dia jauh lebih membutuhkan kebutuhan di hari kiamat daripada kebutuhan di dunia. Kemudian ada kalanya yang ketiga, menawi boten dikabulkan di dunia, tidak disimpan besok pada hari kiamat. Ada kalanya yang ketiga, wa imma ayyasrifa'an minasu mislah. Ada kalanya doa yang kita panjatkan itu dirupakan Allah dalam bentuk kita dihindarkan suatu bahaya. Kita secara takdir, kita akan tertimpa suatu musibah. Maka ketika kita berdoa meminta sesuatu dan tidak dikabulkan oleh Allah, maka sesuatu yang akan ditakdirkan kepada kita berupa bahaya itu dipalingkan Allah, dihindarkan Allah. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah meminta sesuatu. Jadi doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dalam bentuk salah satu di antara tiga hal tersebut. Maka ketika sahabat Rasulullah mendengar penjelasan Rasulullah ini, sahabat mengatakan, qalu idzan nukthir. Ya Rasulullah, nek ngono kami akan memperbanyak doa.
Kami akan selalu berdoa, setiap saat berdoa, memperbanyak doa. Qala jawab Rasulullah, Allahu Akbar. Allah itu lebih banyak. Jadi kita minta kepada seseorang, nek sering-sering meminta, kadang-kadang orang yang kita mintai bosan. Atau kadang-kadang orang yang kita mintai itu habis. Tidak punya karena selalu kita mintai. Tetapi Allah semakin banyak kita meminta, di sisi Allah jauh lebih banyak. Jamaah ingkang mulya, pramila monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa selalu terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ibadah dan itu merupakan usaha terkuat di dalam memperoleh sesuatu manfaat atau menolak suatu bahaya. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.